Shalom. Puji Tuhan kalau pada saat sore hari ini tetap kita ibadah sesuai anjuran yaitu sinode, ya, itu tidak lebih dari 1 jam. Dan pemerintah pun menganjurkan sampai nanti masa itu dicabut, ya, sampai kita bisa beribadah seperti biasanya. Jadi selama kita masih live streaming, kita tetap melakukannya, karena di antara jemaat ya juga masih ada yang tidak bisa hadir karena keadaan kondisi kesehatan. Puji Tuhan. Kalau saya mau katakan pada sore hari ini, pentingkah kita beribadah? Ayo jawab jemaat, penting tidak? Seberapa penting jemaat untuk beribadah itu? Ya. Ada yang mengatakan happy Sunday, ya. Di grup, di japri kita, kadang di WA, setiap hari Minggu kita kadang ada suatu kiriman dari teman, dari sahabat, dari saudara, happy Sunday, ya. Nah, di dalam happy Sunday itu suatu minggu yang berbahagia, minggu yang penuh sukacita itu kita gunakan untuk apa, ya? Seringkali di hari Minggu orang menggunakan hari itu yaitu untuk hari-hari, mungkin piknik, mungkin yaitu olahraga, mungkin untuk hal yang lainnya, ya. Dikatakan di situ yaitu banyak rencana yang dilakukan oleh setiap orang di hari-hari Minggu itu, sehingga kita mengetahui bahwa pentingnya Minggu itu adalah bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi minggu yang begitu kita kuduskan untuk kita menyembah Dia. Dikatakan yaitu di mana latihan badani itu memang penting, ya. Paulus mengatakan latihan badani penting tapi sifatnya itu terbatas. Tapi yang lebih penting lagi yang Paulus katakan yaitu latihan rohani, manusia batinia ini yang lebih terpenting, ya. Kenapa? Latihan badani ini sifatnya sementara. Manusia itu umurnya sementara. Seberapa kuat kita berlatih, seberapa kuat kita berolahraga, pada saatnya kita lagi nantinya tidak akan kuat berolahraga. Karena apa? Usia sudah tua. Tapi namanya latihan badani itu sifatnya sementara. Latihan manusia rohani, latihan manusia batinia sifatnya tidak sementara. Karena apa? Karena menuju pada suatu kekekalan. Haleluya. Kalau kita lihat di dalam yaitu di dalam 1 Timotius, kita beribadah untuk menjaga kesehatan rohani, ya. Ibadah itu untuk menjaga kesehatan rohani. Manusia batinianya itu disehatkan, sehingga makanan-makanan manusia batinia itu adalah firman Allah. Dan dalam hal ini kita melatih iman kita untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat ke-7b sampai ke-8. 1 Timotius 4 ayat ke-7b sampai ke-8. Sudah dapat? Oke, mari kita sama-sama berdiri bersama. Kita hormati firman Tuhan, ya. 1 Timotius 4 ayat ke-7b. 1, 2, 3. Latihlah dirimu beribadah. Ayat selanjutnya ke-8. Kok lama itu? Ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yang percaya katakan amin. Selamat kembali, puji Tuhan. Tahan ayat ini, jangan dihilangkan, ya. Kata-kata ini kita bisa lihat bahwa latihan badani itu terbatas gunanya. Seperti saya katakan di awal tadi bahwa usia kita lama-lama menjadi tua. Jadi apapun sekuat kita melakukan latihan badani akan menjadi menurun kondisinya, menurun situasinya, kesehatannya. Karena apa? Sudah menjadi tua. Tapi dikatakan tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Mengandung janji, ya. Dikatakan mengandung janji, baik hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kata-kata akan datang itu hidup yang bagaimana? Hidup di dalam kekekalan. Jadi maka dari itu melatih diri kita menjadi satu pribadi yang melatih, yaitu manusia batinia kita dilatih dengan firman Tuhan. Pendengaran kita akan firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Dia dalam hari-hari ibadah kita, itu memberikan sesuatu hal yang luar biasa. Sehingga dikatakan firman Tuhan, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal.
yaitu memperkuat yang namanya iman kita, memperkuat yang namanya manusia batiniah kita. Sehingga dikatakan karena mengandung janji. Apa janji itu? Yaitu janji Tuhan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan setiap orang yang percaya, yang mengasihi Dia. Apa janjinya? Yang pertama-tama yaitu kehidupan kekal. Yang kedua adalah yaitu di mana kehidupan kita dipelihara oleh Tuhan hari ke hari tanpa ada satu kekurangan apapun. Haleluya. Ini janji Tuhan. Maka dari itu pentingnya ibadah di dalam setiap kehidupan orang percaya. Nggak sampai di situ. Dikatakan di situ adalah baik untuk hidup ini Tuhan pun akan memelihara, ya. Baik untuk hidup dalam dunia pun Tuhan memelihara, maupun untuk hidup yang akan datang Tuhan menjamin di dalam kehidupan yang kekal. Berarti ibadah itu sangat penting, bahwa ibadah mengandung janji-janji Tuhan. Bagaimana janji Tuhan itu bisa terpenuhi, tergenapi dalam kehidupan kita? Yang Tuhan inginkan adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Yang Tuhan inginkan pertama, carilah dahulu kerajaan Allah. Oh Pak, berarti aku gak boleh beribadah begitu, yaitu bolong-bolong. Ataukah Pak, mungkin berarti aku tidak bisa, yaitu cari uang, yaitu secara sekuler. Tidak. Pengertiannya itu carilah dahulu kerajaan Allah dalam segala kebenarannya. Pengertiannya adalah prioritaskan Tuhan dalam segala-galanya. Ya, prioritas Tuhan segala-galanya itu yang akan mengakibatkan, yang akan membawa dampak bagaimana hidup anak-anak Tuhan diberkati. Haleluya. Sehingga dikatakan menjaga kesehatan rohani itu penting. Kenapa? Kita akan menelaah, mengerti firman Tuhan, mengerti maksud Tuhan, tujuan Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidup kita, sehingga melatih iman percaya kita hari ke hari lebih kuat di dalam Tuhan. Sehingga dikatakan dalam 1 Timotius 4:7b, latihlah dirimu beribadah. Haleluya. Sehingga di situ kita mengetahui pentingnya ibadah. Dan jangan sampai kita digoyahkan oleh ilah-ilah lain. Semakin hari kita semakin berkobar-kobar, berapi-api di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita baca di dalam yaitu Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat ke 11. Roma 12 ayat ke 11. Ayo bersama-sama kita baca. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu seperti karet. Biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, jadi kita melatih manusia batiniah kita itu untuk dilatih untuk apa? Lebih dekat kepada Tuhan, ya. Dan nasihat pada saat sore hari ini dikatakan janganlah kehendaknya kerajinanmu kendor. Berarti apa? Nggak boleh ada yang namanya kerajaan itu kendor. Lupa, sekolah aja ada yang bolos, ya. Kerja aja ada yang bolos. Kenapa dalam hal ibadah nggak boleh bolos? Kita tahu, karena ibadah mengandung janji Tuhan. Ibadah dapat membentuk manusia batiniah kita. Ibadah dapat membentuk iman rohani kita semakin hari semakin dikuatkan. Bahkan firman Tuhan katakan tidak tergoyahkan dan tidak gampang digoyahkan oleh ilah-ilah lain zaman ini. Inilah pentingnya ibadah dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita mengetahui bahwa ibadah mengandung janji Tuhan, kita nggak akan main-main dalam ibadah ini. Eman kalau nggak datang itu karena apa? Karena Tuhan sudah sediakan berkat-berkat bagi kita, ya, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kesembuhan, berkat yang lain-lain yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan Bani Korah, ya. Bani Korah itu dia jauh sekali, dia mau ke Bait Allah, dia datang setiap hari Minggu. Dia hanya di pelataran Bait Allah saja, dia sebagai asar, ya. Tapi kerinduannya ini dari jauh-jauh dia dengan berlari-lari supaya cepat sampai ke tujuan, ke Bait Allah. Bahkan dikatakan dia iri dengan burung layang-layang. Dia bisa kesana kemari, ya, lebih cepat. Tapi semangat Bani Korah ini kita bisa contoh bahwa begitu rupa dia begitu untuk melayani Tuhan, sangat-sangat besar dengan penuh kerinduan. Di dalam Mazmur 84 ayat 11 dikatakan, apa yang Bani Korah katakan ini?
Haleluya. Mazmur 84 ayat 11. Firman Tuhan katakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ini pendirian Bani Korah. Dia memiliki suatu pengertian paradigma yang luar biasa. Begitu memiliki kerinduan yang begitu besar terhadap Tuhannya, sehingga berharga waktu-waktu yang dia lakukan untuk melayani Tuhan. Sehingga dia katakan lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Biarlah ini menjadi suatu momen dalam kehidupan kita, menjadi suatu acuan dalam hidup rohani kita, menjadi suatu yaitu komitmen dalam diri kita bahwa begitu pentingnya ibadah di dalam kehidupan kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Nah, di dalam kita menyenangkan Tuhan, kita percaya apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan mencukupkannya. Haleluya. Ya, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Tujuannya apa? Memujimu, menyembahmu. Dia Allah yang luar biasa. Untuk kita bisa menikmati kebajikannya, menikmati kebaikannya yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi pentingnya ibadah. Selagi kaki kita masih bisa melangkah ke gereja, selagi masih ada waktu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, jangan sia-siakan ibadah itu kepada Tuhan. Tetap utamakan Dia, prioritaskan Dia, karena Dia ingin disembah, dipuji di dalam kehidupan kita. Pada saat itulah kita bisa melihat janji-janjinya digenapi dalam kehidupan kita. Kita harus benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Ini akhir zaman. Ya, ini akhir zaman, banyak sekali tanda-tanda sudah Tuhan perlihatkan. Penyakit-penyakit yang dulunya nggak ada, ya sekarang bermunculan yang aneh-aneh. Ya, bahkan dunia nggak bisa menjawab penyakit itu. Pada panik semuanya. Ya, maka dari itu kita harus apa? Mawas diri. Dan Alkitab berkata, berjaga-jagalah. Apa yang dijaga? Iman percaya kita kepada Tuhan. Kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan, kita jaga itu. Kondisi itu harus tetap prima. Melatih manusia batinnya kita, pengenalan kita akan firman Tuhan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Lebih dalam lagi, masuk lebih dalam lagi. Ya, untuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya. Di dalam Keluaran 23 ayat 25 mengatakan, apa yang dinasihatkan oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Keluaran 23 ayat ke-25, firman Tuhan katakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati apa? Roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Haleluya. Jadi dikatakan kamu harus beribadah. Kita harus beribadah. Inilah janji Tuhan dari salah satu janji yang lainnya. Sehingga Dia katakan bahwa maka Ia akan memberkati roti makananmu. Mengandung janji. Jadi ibadah itu mengandung janji. Bagaimana janji itu digenapi dalam kehidupan kita? Kita harus melakukan bagian kita dahulu. Ya. Jangan kita nuntut Tuhan dahulu. Tuhan, kok berkat-Mu belum nyampe-nyampe ke aku ya? Jangan. Tapi sebelum kita menuntut kepada Tuhan, kita perbaiki diri ibadah kita dulu. Ya, sudahkah kita benar-benar yaitu mengutamakan Dia? Kalau dikatakan di dalamnya itu Keluaran 23, yaitu ayat yang ke 25 dikatakan seperti itu. Tetapi kamu harus beribadah. Kata-kata harus itu nggak boleh tawar menawar. Tuhan boleh nggak aku pray ya? Nggak ada. Kenapa? Ini suatu keharusan yang harus kita kerjakan, perintah yang harus kita taati. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Haleluya. Ya, sekarang corona di sana sini, belahan dunia ada corona. Ya, Banyuwangi pun ada corona. Tapi saya percaya umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang mengutamakan Dia, dijauhkan dari penyakit itu. Amin. Haleluya. Ya, asalkan satu yang Tuhan minta itu kita laksanakan.
yang Tuhan minta untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita, maka janjinya akan pun dilaksanakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Inilah yang harus kita ketahui. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Ada sesuatu yang kita harus lihat. Ada sesuatu yang harus kita dengar. Dan firman Tuhan katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang berkuasa, firman yang mengubah kehidupan kita, firman yang memberkati umatnya. Yang satu perkara yang harus kita ingat, utamakan Dia di dalam setiap kehidupan kita, sehingga Dia pun akan memperhatikan kehidupan kita. Haleluya. Sehingga di dalam Roma 12 ayat 11 tadi dikatakan, janganlah kerajinanmu kendor. Ya, ini perintah yang harus kita kerjakan, kita laksanakan. Kenapa? Karena ini mengandung janji-janji Tuhan yang luar biasa, yang Dia akan genapi dalam setiap kehidupan orang percaya yang mengasihi Dia. Nah, dari itu saya katakan pada saat sore hari ini yang saya kasih, mari selagi masih ada waktu, jangan sia-siakan hari kita, jangan sia-siakan hidup kita. Utamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Maka Tuhan yang sumber kasih sayang dan segalanya itu akan menepati janjinya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya.